kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Ngomong-ngomong nih, aku penasaran banget. Di rumah, apakah kamu memiliki seorang adik? Kalau iya, tulis dong di kolom komentar siapa nama adik kamu dan sekarang sudah umur berapa. Kalau Elbrana sih punya adik di rumah, kadang bikin jengkel banget. Tapi Elbrana sangat sayang sama adik di rumah. Kalau kamu gimana? Sayang nggak sama saudara kamu? Ngomongin soal adik nih, tahu nggak sih kalau beberapa bulan terakhir ini tuh lagi terkenal sebuah game simulasi horor tentang adik bayi lucu tapi juga sangat mengerikan. Yap, bener banget. Game itu adalah The Baby in Yellow. Karena banyak banget dari kamu yang ingin Elbrana membahas mengenai game ini, maka di video kali ini aku akan menjelaskan cerita asli dari game Baby in Yellow sekaligus beberapa kisah nyata yang mungkin menjadi inspirasi diciptakannya game Baby in Yellow ini. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan yang ada di video ini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. The Baby in Yellow atau dalam bahasa Indonesianya Bayi Berbaju Kuning merupakan sebuah game horor simulasi merawat anak yang dikembangkan oleh studio Team Terrible dari Britania Raya. Pertama kali dirilis pada Juni tahun 2021 dan terus melakukan update hingga akhir tahun 2021 kemarin. Game ini sangat menarik dan inovatif karena kita diwajibkan untuk merawat serta menjaga seorang anak balita. Alih-alih lucu menggemaskan, bayi ini ternyata memiliki tatapan yang sangat mencurigakan. Terkadang bikin merinding karena ada beberapa hal tak terduga seperti tiba-tiba menghilang atau berpindah tempat. Kamu harus berhati-hati karena bayi ini bisa mengamuk dan melakukan jumpscare yang mengagetkan. Semua ini bermula saat seorang babysitter atau perawat bayi dari sebuah agensi terkenal di Inggris ditugaskan oleh seorang konglomerat di sebuah desa terpencil Eropa. Secara tersembunyi, babysitter ini ditugaskan untuk mengasuh bayi mungil dengan iming-iming bayaran yang sangat tinggi. Namun saat dia sampai di rumah besar itu, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana kecuali seorang anak kecil lucu beserta beberapa persediaan bagi mereka berdua di rumah. Dengan sangat kebingungan, babysitter ini harus merawat bayi tersebut tanpa instruksi yang jelas dari pihak yang menugaskannya. Namun karena imbalannya sangatlah mahal, dia pun rela merawat bayi itu. Awalnya sih biasa aja, namun lama-kelamaan mulai muncul keanehan dari bayi itu. Terlihat dari sorot matanya yang sangat mengerikan dan penuh kejahatan, seolah-olah bayi ini ingin merenggut nyawa dari si babysitter. Seluruh hal tersebut dibuktikan dengan adanya atribut sekte sesat serta alat-alat sihir yang mungkin menjadi sebuah petunjuk penting. Dari teori yang tersebar di forum penggemar, benda-benda magis itu merupakan sebuah alat untuk memperkuat bayi berbaju kuning yang ternyata adalah jelmaan iblis. Itulah sebabnya bayi ini dapat terbang melayang serta menghilang dengan sendirinya. Hingga sekarang tidak diketahui siapa orang tua aslinya atau bagaimana dia bisa lahir. Namun ada sebuah petunjuk penting lain. Pada malam kedua, babysitter ini menemukan sebuah rekaman suara dari radio usang yang tergeletak di suatu ruangan. Inti dari rekaman tersebut adalah kecurigaan babysitter sebelumnya yang mempertanyakan keberadaan dua orang bernama Hastur dan Casilda. Ada kemungkinan mereka berdua adalah orang tua dari bayi tersebut. Dia bercerita tentang malam musim semi yang diselimuti kabut tebal serta suara dari bayi berbaju kuning itu. Hingga sekarang keberadaan babysitter pertama ini tidak diketahui. Ada yang bilang kalau dia sudah meninggal karena jatuh di jurang dekat rumah. Ada juga yang bilang kalau dia ditumbalkan untuk si bayi. Dari teori ini mulai muncul sebuah spekulasi kalau Hastur dan Casilda merupakan dalang di balik semua ini. Bayi itu merupakan jelmaan iblis yang sengaja dipanggil untuk memakan jiwa anak mereka sendiri hingga keberadaannya menjadi
jatuh dalam tubuh si bayi. Sebagai gantinya, sang iblis memberikan kekayaan melimpah bagi pasangan itu. Buktinya adalah rumah dari Baby in Yellow termasuk sangat besar dan mewah untuk rumah yang berdiri di Britania Raya. Yang mana kita tahu harga rumah di negara tersebut sangatlah mahal sekali. Setiap tahun Baby in Yellow meminta tumbal agar kekayaan Hastur dan Casilda semakin bertambah dan iblis di dalam bayi itu semakin kuat. Astaga, ngeri banget ya. Apakah kamu punya teori lain mengenai game ini? Kalau ada, kamu komen ya di bawah. Ngomongin soal iblis berwujud bayi, ternyata di dunia nyata juga ada loh kisah yang serupa. Bahkan salah satunya ada di Indonesia, sebuah ritual oleh anak kecil atau bayi untuk mendapatkan kekuatan iblis serta kekayaan. Beneran deh, Elprana gak nyangka kalau Baby in Yellow ini terinspirasi dari kisah nyata. Yang pertama ada bayi Sima, sebuah rumor mengerikan yang berasal dari Kalimantan Selatan. Bayi Sima merupakan bayi yang baru lahir namun dibuang oleh orang tuanya karena berasal dari hubungan yang tidak baik. Bayi itu terus menangis tanpa henti karena terus merasa lapar. Karena pengaruh iblis yang ada di dunia luar, bayi ini pun dirasuki sehingga mampu terbang melayang, menghilang, berpindah tempat untuk mencari mangsa. Karena dia terus-terusan merasa lapar, bayi Sima ini juga mampu memakan jantung manusia. Gila, merinding banget ya. Kisahnya tuh beneran sama persis seperti Baby in Yellow. Dia terus-terusan merasa lapar. Babysitter harus sering memberinya susu hingga pada puncak kelaparannya, babysitter ini dimakan oleh bayi dengan wujud seperti iblis. Lalu yang kedua ada bayi bajang. Di Jawa Tengah, bayi bajang merupakan sebutan bagi bayi berkemampuan khusus yang dirawat sebaik mungkin untuk ritual pesugihan. Asal usul bayi bajang sebenarnya dari Thailand. Mereka disebut sebagai kumantong, yakni sebuah boneka berwujud anak-anak balita yang berisi arwah dari bayi-bayi yang meninggal karena diaborsi. Sama halnya seperti bayi pada umumnya, kumantong juga harus diperhatikan dan diberi makan. Elprana pernah loh bahas mengenai boneka mengerikan yang mirip dengan kumantong ini. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya. Kumantong sengaja dirawat sedemikian rupa agar pemiliknya dapat memperoleh kekayaan yang banyak. Kasusnya tuh sama banget kan dengan Baby in Yellow. Bisa jadi nih karakter bayi dalam game ini sebenarnya adalah boneka saja dan bukan seorang bayi manusia. Menurutmu gimana teman-teman? Apakah kamu punya teori mengenai hal ini? Tahu nggak sih kalau di dunia nyata tuh ada banyak penampakan boneka hantu yang dapat bergerak sendiri? Setuju nggak kalau Elprana bahas mengenai penampakan boneka hantu? Kalau like video ini sudah tembus 10.000 likes, aku janji akan bahas di konten berikutnya. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Dan yang terakhir ada Tiana, sebuah mitologi seram dari Filipina yang dianggap sebagai roh dari anak-anak bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Rumor ini menyebar pertama kali saat penjajah Inggris menapakkan kaki di Filipina. Bisa jadi kisah ini adalah inspirasi dari game Baby in Yellow karena secara kebetulan sama-sama berasal dari Inggris. Intinya, hantu bayi Tiana akan menghisap darah manusia untuk terus bertahan hidup. Mereka ingin dirawat selayaknya bayi manusia hingga mereka cukup kuat untuk dapat memakan orang yang merawatnya. Gila, serem banget. Aku beneran gak mau sih punya adik bayi seperti ini. Ya, inilah cerita asli dari game Baby in Yellow beserta beberapa kisah nyata yang mungkin menjadi inspirasi diciptakannya game tersebut. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan kisah-kisah tersebut? Coba komen di bawah ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.